Di banyak negara, demokrasi sering dianggap sebagai sistem politik yang paling ideal. Tapi kenyataannya, menjalankan demokrasi tidak selalu mudah, apalagi ketika bertemu dengan identitas agama yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan menarik. Sebenarnya demokrasi bisa nggak sih berkembang dengan baik di negara mayoritas muslim? Atau justru ada tantangan tersendiri ketika agama dan politik tumbuh di ruang yang sama. Halo semuanya, kami dari kelompok satu dan pada video kali ini kami akan membahas demokrasi di negara mayoritas muslim dengan Indonesia sebagai studi kasus utama. Indonesia menjadi contoh yang menarik karena di satu sisi merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sedangkan di sisi lain Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu demokrasi. Menurut Robert Dahl, demokrasi berdiri di atas dua hal penting, partisipasi dan kompetisi. Artinya, rakyat harus punya ruang untuk terlibat dalam politik dan kekuasaan harus diperebutkan secara terbuka dan adil. Sementara itu, Larry Diamond menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu. Demokrasi juga harus menjamin kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan perlindungan hak warga negara. Dan dari dua pandangan ini, kita bisa melihat bahwa demokrasi tidak cukup jika hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus menjamin kualitas kebebasan dan perlindungan hak warga negara. Lalu pertanyaannya, bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim? Apakah sistemnya hanya demokrasi prosedural, sekadar rutin mengadakan pemilu, atau sudah mengarah pada demokrasi substantif yang benar-benar melindungi hak warga? Bagaimana dinamika antara agama dan negara dalam sistem politik Indonesia? Nah, melalui video ini, kami akan mencoba mengupas sistem politik Indonesia, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat demokrasi, serta dampaknya terhadap partisipasi politik, kebebasan sipil, dan kompetisi politik. Mari kita mulai menganalisisnya. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dan menggunakan sistem presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain presiden, ada pula DPR dan DPD yang tugasnya membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Intinya, kekuasaan ada di tangan rakyat dan semua dijalankan berdasarkan UUD 1945. Kalau dilihat sekarang, demokrasi di Indonesia bisa dibilang masih dominan prosedural, namun pelan-pelan menuju demokrasi yang lebih substantif. Secara prosedur memang sudah baik, pemilu diadakan rutin setiap 5 tahun sekali, banyak partai politik, dan masyarakat memiliki kebebasan berpendapat. Ini sesuai dengan pandangan Robert Dahl tentang pentingnya partisipasi dan persaingan politik. Tetapi secara kualitas atau substansi masih terdapat masalah seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan hukum. Jadi secara aturan sudah jalan, tapi praktiknya masih perlu banyak perbaikan. Indonesia itu unik loh, bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler sepenuhnya. Negara mengakui beberapa agama dan menjamin kebebasan beragama. Ini sejalan dengan pendapat Larry Diamond yang bilang bahwa demokrasi harus menjamin kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama. Namun dalam praktiknya, hubungan agama dan negara masih sering menjadi bagian dari dinamika publik. Misalnya ketika isu keagamaan muncul dalam kampanye atau ketika kebijakan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Karena itu, relasi agama dan negara di Indonesia terus berkembang dan mengalami penyesuaian.
Bicara soal demokrasi di Indonesia, tentu ada faktor pendukung dan penghambatnya. Ada beberapa faktor pendukung yang menjadi penopang demokrasi di Indonesia, yakni pendidikan, masyarakat sipil, kelas menengah, serta lembaga politik yang semuanya saling berkaitan dan membentuk fondasi demokrasi yang kokoh. Pertama, yaitu pendidikan. Pendidikan di sini memainkan peran penting loh dalam demokrasi, karena lewat pendidikan, masyarakat dapat belajar memahami hak dan kewajibannya, sekaligus bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik. Seperti halnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan akademik, tetapi juga menjadi ruang pembentukan nilai dan identitas keagamaan. Penggunaan seragam sekolah yang panjang dan tertutup menunjukkan bagaimana nilai Islam hadir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwa identitas mayoritas memang mempunyai ruang tersendiri di ranah publik, asalkan tidak dipaksakan dan tetap menghormati pilihan masing-masing. Artinya, pendidikan menjadi salah satu cara bagaimana demokrasi berjalan dalam keseharian masyarakat, yaitu saat nilai keagamaan bisa hadir tanpa menghilangkan kebebasan. Kedua, masyarakat sipil. Selain individu dan kelas sosial, demokrasi juga perlu diperlihatkan loh oleh organisasi masyarakat sipil. Kelompok-kelompok ini berperan sebagai pengawas independen dan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Di Indonesia sendiri, selain sebagai pengawas independen, masyarakat sipil berperan juga sebagai pelaku advokasi dan pemberdayaan warga. Dengan upaya tersebut dapat memperkuat kebebasan sipil sebagaimana ditekankan oleh Larry Diamond. Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama atau NU merupakan salah satu ormas yang mendukung praktik demokrasi melalui pengawasan kebijakan pemerintah tentang isu keagamaan seperti advokasi melawan intoleransi dan radikalisme yang melibatkan dialog publik. Nah, hal ini menunjukkan keterlibatan warga dan legitimasi demokrasi di negara mayoritas Muslim sebagai pengawas. Itulah mengapa kehadiran organisasi masyarakat sipil seperti ini membantu untuk memastikan kebebasan sipil tetap terjaga dan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Ketiga, lembaga politik kuat. Demokrasi di negara mayoritas Muslim tentunya tidak dapat berjalan tanpa institusi yang berfungsi dengan baik. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum itu memastikan agar sistem politik berjalan dengan baik. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga perebutan kekuasaan tetap melalui jalur konstitusional. Nah, hal ini menciptakan kompetisi politik lebih tertib, hak warga lebih terlindungi, dan mekanisme checks and balance bisa berjalan dengan baik, selama lembaga-lembaga tersebut tetap independen dan profesional. Demokrasi Indonesia punya dasar yang cukup kokoh untuk terus berkembang. Selanjutnya, faktor yang sering menghambat demokrasi. Kita semua tahu bahwa demokrasi adalah sebuah sistem di mana rakyat punya suara. Kita bisa memilih pemimpin, bebas berpendapat, dan ikut menentukan arah negara. Tetapi, nyatanya, demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hal yang mampu membuat demokrasi jadi tersendat atau malah rusak. Kali ini, kita akan bahas 3 faktor utama yang sering menghambat demokrasi. Otoritarianisme, militer yang terlalu ikut campur politik, dan politik identitas yang ekstrim. Pertama, otoritarianisme. Ini terjadi ketika kekuasaan cuma dikuasai sama satu orang atau kelompok kecil. Jadi, suara rakyat mulai nggak terdengar. Pemilu tetap ada sih, tapi pilihannya nggak benar-benar bebas. Orang bisa takut buat kritik pemerintah, media dibatasi, demonstrasi dikit-dikit dibubarin, dan oposisi dilemahkan. Efeknya, partisipasi politik jadi nggak bebas, kebebasan sipil menyempit, dan kompetisi politik nggak adil. Kedua, militer yang terlalu ikut campur politik. Militer ini tugasnya jaga keamanan negara. Tapi, kalau terlalu ikut campur urusan politik, demokrasi bisa terganggu. Misalnya nih,
Di Myanmar atau beberapa periode di Thailand, militer punya pengaruh besar banget ke pemerintah. Akibatnya, orang takut buat ngomong, demonstrasi dibatasin, dan kadang militer bahkan bisa ambil alih pemerintahan. Jadi udah jelas banget nih, partisipasi politik berkurang, kebebasan sipil nggak maksimal, dan kompetisi politik nggak seimbang. Lalu ketiga, politik identitas ekstrim. Identitas seperti agama, suku, atau ras itu wajar banget ada. Tapi masalah muncul kalau identitas dipolitisasi berlebihan. Misalnya, di Indonesia, politik kadang jadi soal seperti agamamu apa atau sukumu apa, bukan seperti ide atau gagasanmu seperti apa. Partisipasi bisa meningkat, tapi lebih karena emosi bukan karena pemikiran. Kelompok minoritas bisa tertekan dan kompetisi politik berubah jadi perang identitas mayoritas, bukan adu ide. Jadi intinya, demokrasi itu nggak cuman soal pemilu atau enggak. Demokrasi itu butuh kebebasan, keadilan, dan kompetisi yang sehat. Kalau kekuasaan terlalu terpusat, militer terlalu dominan, atau politik identitas terlalu ekstrim, demokrasi bisa melemah perlahan-lahan. Makanya, jangan demokrasi itu nggak cuman tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua. Kita harus tetap kritis, terbuka, dan menghargai perbedaan di negara Indonesia yang beragam identitas. Salah satunya mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi, dari keseluruhan pembahasan, kita bisa melihat bahwa demokrasi di Indonesia dibentuk dari pengalaman politik yang panjang, sekaligus beririsan dengan realitas masyarakat mayoritas Muslim. Artinya, demokrasi di Indonesia bukan sekedar meniru model demokrasi Barat, tetapi beradaptasi dengan karakter masyarakatnya itu sendiri. Dalam praktiknya, demokrasi di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia bukan soal bisa atau tidak bisa berjalan, melainkan bagaimana ia menyeimbangkan antara ekspresi identitas keagamaan dan perlindungan kebebasan bagi seluruh masyarakat. Tantangannya ada pada kualitas pengelolaan keseimbangan itu sendiri. Selama kebebasan tetap dijaga dan tidak ada pemaksaan atas nama mayoritas, demokrasi memiliki ruang untuk terus berkembang. Karena itu, ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia bukan hanya pada prosedur pemilu atau pergantian kekuasaan, tetapi pada kemampuannya dalam memastikan bahwa identitas keagamaan yang kuat di masyarakat tidak berubah menjadi diskriminasi dan pembatasan hak. Di titik itu, barulah terlihat apakah demokrasi kita hanya berjalan secara formal atau telah benar-benar melindungi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.